Apa yang akan kau pilih, hidup abadi, atau menjaga tanah yang kau cintai meski harus berkorban nyawa? Di sebuah kerajaan tersembunyi di balik kabut gunung, kekuasaan dan keserakahan hampir menghancurkan segalanya. Namun, saat harapan nyaris padam, seorang penambang muda bangkit bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menyelamatkan tanah leluhurnya. Inilah kisah tentang cinta, kutukan, dan cahaya yang lahir dari hati yang setia. Legenda Kerajaan Gunung Tembaga. Legenda Kerajaan Gunung Tembaga. Dahulu kala, di puncak tertinggi dari barisan pegunungan berkabut, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Arunika. Istana kerajaan itu terbuat dari logam tembaga murni yang berkilau. Keemasan setiap fajar menyingsing. Tak ada yang tahu bagaimana logam itu bisa muncul begitu melimpah. Konon, para leluhur pertama yang menempati gunung ini diberi karunia oleh Dewa Tanah sebagai balasan karena menjaga hutan dan air dengan penuh kasih. Sang penguasa kerajaan adalah Ratu Nilamwangi, sosok lembut namun tegas. Ia dicintai rakyat karena tak hanya mengatur kerajaan, tapi juga turun langsung ke ladang, ke pasar, dan bahkan ke tambang saat rakyatnya kesulitan. Di masa kepemimpinannya, Gunung Tembaga dikenal santero negeri. Banyak kerajaan iri dengan kemakmuran Arunika, namun tidak ada yang bisa menembus kabut yang melindunginya. Kabut yang disebut-sebut berasal dari napas para leluhur yang menjaga kerajaan. Namun seperti semua kisah indah, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat kabut belum mengangkat tiranya, datanglah seorang pengembara tua yang menyebut dirinya Dewa Puspa. Ia membawa botol-botol kaca berisi cairan berkilau. Ia mengatakan telah berkeliling dunia, mencari tempat yang layak untuk menerima ramuan keabadian cairan yang katanya mampu memperpanjang umur siapapun yang meminumnya. Berikan aku izin untuk memanfaatkan sumber energi tembaga kerajaanmu, katanya di hadapan Ratu Nilamwangi. Sebagai gantinya, kau dan keturunanmu tak akan pernah menua. Ratu menatapnya dalam diam. Di sekelilingnya, para penasihat tampak tergiur, beberapa bahkan setuju. Namun sang ratu, dengan suara tenang, menjawab, "Apa gunanya hidup abadi jika rakyat menderita dan tanah kita hancur? Aku lebih memilih hidup singkat bersama alam daripada hidup selamanya di atas penderitaan." Dewa Puspa tersenyum dingin. Tanpa kata-kata kasar, ia pamit dan menghilang ke dalam kabut. Namun sejak hari itu, perubahan aneh mulai terjadi. Tanah menjadi keras, daun-daun mengering tanpa sebab. Sungai kecil yang jernih berubah kecoklatan. Tambang-tambang tembaga menghitam dan bau logam karat menyelimuti udara. Pohon-pohon mati satu persatu. Rakyat mulai sakit, dan malam-malam di istana terasa lebih dingin dari biasanya. Sementara semua orang takut dan bingung, di sebuah desa penambang yang sederhana, tinggal seorang pemuda bernama Banyu Sekti. Ayahnya adalah penambang, ibunya penenun dari suku lereng barat. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan selalu menjaga alam sekitarnya. Suatu malam, dalam tidur yang gelisah, Banyu bermimpi. Ia melihat sosok wanita tua berselendang daun yang menatapnya dari dalam gua emas. Banyu Sekti, suara itu bergema. Hanya mereka yang mencintai tanah, ini lebih dari dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan kerajaanmu. Di dasar tambang paling dalam, tanamlah kembali akar tembaga. Siramilah dengan air kehidupan yang hanya bisa kau bawa dari mata air sukma. Dengan jantung berdebar, Banyu tak ragu. Ia berpamitan pada keluarganya, lalu mulai menggali ke dalam tambang yang telah ditinggalkan karena dianggap mati. Setelah berhari-hari menggali dengan tangan sendiri, ia menemukan bongkahan tembaga murni berbentuk akar. Ia membungkusnya dengan kain dan melanjutkan perjalanan ke lereng timur, tempat mata air sukma pernah dipercaya sebagai asal-muasal kekuatan Gunung Tembaga. Perjalanannya penuh rintangan. Ia harus melewati tebing, hutan berkabut, dan rawa yang beracun. Namun Banyu tak menyerah. Dengan tubuh lemah dan pakaian robek, ia akhirnya tiba di mata air yang dijaga oleh burung langka berwarna perak. Ia mengisi kendi kecil dengan air jernih yang bercahaya. Saat air itu menyentuh kulitnya, luka-lukanya sembuh. Ia tahu, ini bukan air biasa, ini adalah harapan terakhir. Banyu kembali ke tambang tua dan turun ke dasar.
Di tempat paling gelap, ia menanam akar tembaga murni dan menyiramnya dengan air dari mata air sukma. Ia lalu duduk dan berdoa, memejamkan mata, menyerahkan segalanya kepada bumi yang ia cintai. Tiba-tiba, tanah berguncang. Suara gemuruh memenuhi gua. Dari tanah tempat ia menanam, cahaya oranye keemasan menyembur ke atas. Kilatan tembaga menjalar seperti akar pohon raksasa ke seluruh perut gunung. Dalam hitungan detik, seluruh gunung memancarkan cahaya hangat. Kabut terangkat, langit cerah. Di istana, Ratu Nilamwangi yang telah sakit parah tersenyum melihat matahari bersinar. Ia tahu, bumi telah menyambut cinta Banyu Sekti. Dengan tenang, ia menyerahkan mahkota dan berkata kepada rakyat, penguasa bukan mereka yang dilahirkan dari darah bangsawan, tetapi mereka yang lahir dari cinta kepada rakyat dan tanahnya. Banyu Sekti dinobatkan sebagai Raja Gunung Tembaga, dan rakyat kembali hidup dalam kedamaian. Ia tidak memerintah dari singgasana tinggi, tapi dari tempat di mana rakyat bekerja ladang, pasar, dan tambang. Ia menetapkan satu hukum utama. Tanah harus dicintai, bukan dikuasai. Sejak hari itu, Kerajaan Arunika dikenal sebagai kerajaan pertama yang menolak keabadian demi menjaga keseimbangan bumi. Pohon-pohon tumbuh kembali, sungai-sungai bernyanyi, dan tembaga memancar bukan hanya dari tanah tapi dari hati rakyatnya. Kini, Gunung Tembaga tertutup kabut kembali, tapi orang percaya kabut itu adalah selimut para leluhur dan roh bumi yang menjaga kerajaan. Dan jika kau pernah melihat cahaya tembaga di antara kabut fajar, mungkin itu pertanda bahwa cinta tanah air dan alam masih hidup. Dan Raja Banyu Sekti masih menjaga tempat itu dalam diam dan kesetiaan.